Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengetahuan bisnis pertemuan ketiga. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang badan usaha dan implementasinya. Baik, kita langsung masuk saja. Jadi, pengertian dari badan usaha, suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan suatu barang maupun jasa bagi masyarakat dengan tujuannya untuk memperoleh suatu keuntungan atau profit serta untuk memuaskan masyarakat. Nah, beberapa orang menganggap badan ini sama dengan perusahaan. Sebenarnya pandangan tersebut tidak salah, tetapi tidak juga sepenuhnya benar. Sebab ada beberapa perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Walaupun begitu, mereka sama-sama mencari suatu keuntungan dari kegiatan yang dilakukan meski secara konsep yang berbeda. Nah, badan usaha merupakan kesatuan dari hukum yang berisi hak dan kewajiban, teknis, dan prinsip ekonomis yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan atau laba bersih, dan cara yang ditempuh adalah menyediakan suatu barang atau produk untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para masyarakat. Sedangkan perusahaan adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi atau pelayanan tersebut dilakukan. Jadi mungkin saja ada beberapa perusahaan di bawah pengelolaan sebuah badan. Mungkin yang ada di bayangan teman-teman selama ini adalah perusahaan itu sebuah kantor yang besar ya. Padahal perusahaan itu tidak harus besar, bahkan tidak selalu bersifat formal. Bisa saja sebuah toko, bengkel, maupun pabrik. Nah, sebaliknya, badan yang mengelola usahanya itu harus resmi, formal, serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika tidak, maka kegiatan operasionalnya itu tidak sah dan tidak dapat dianggap sebagai legal. Nah, jadi disebut dengan ilegal dan hal itu bisa melawan hukum. Baik, selanjutnya klasifikasi badan usaha. Nah, klasifikasi badan usaha itu merupakan bagian dari proses registrasi badan usaha untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan atau keterampilan atau keahlian yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat badan usaha atau SBU. Nah, misalnya nih, badan usaha dengan SBU klasifikasi bangunan sipil dengan subklasifikasi jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya yang lainnya. Sehingga tujuan untuk jenis keterampilan atau keahlian badan usaha itu akan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk mendapatkan suatu sertifikat badan usaha, maka badan usaha jasa konstruksi itu mengajukan suatu permohonan kepada menteri melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi. Nah, klasifikasi badan usaha di sini ada 4. Yang pertama, berdasarkan lapangan usahanya. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal. Yang ketiga, berdasarkan tanggung jawab anggotanya. Dan klasifikasi badan usaha yang terakhir adalah berdasarkan penggunaan tenaga mesin ataupun tenaga kerja atau SDM. Nah, kita akan bahas yang pertama, klasifikasi badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Di sini ada 5. Yang pertama adalah pertanian atau badan usaha agraris. Nah, badan usaha agraris itu merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya dengan memanfaatkan bantuan alam atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Contohnya, peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Yang kedua, pertambangan atau badan usaha ekstraktif. Nah, badan usaha ini merupakan badan usaha yang bergerak dalam usaha pengolahan,
dan mengelola bahan baku yang terkandung di alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah pertambangan, perminyakan, perikanan laut, perhutanan, dan perusahaan pembuatan garam. Yang ketiga ada industri. Nah, badan usaha industri ini merupakan badan usaha yang kegiatan produksinya meliputi pengolahan bahan mentah untuk diproses menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contoh dari badan usaha industri ini adalah industri elektronik, industri tekstil, industri kimia, industri farmasi, industri logam, dan lain-lain. Yang keempat adalah perdagangan atau badan usaha perdagangan, yaitu suatu badan usaha yang aktivitasnya melakukan pembelian sejumlah barang di suatu tempat untuk dijual lagi di tempat yang lain dengan tujuan untuk mencari suatu keuntungan. Nah, contoh dari badan usaha perdagangan adalah seperti swalayan, minimarket, supermarket, toko, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jasa, yaitu suatu badan usaha di mana kegiatannya itu bergerak di bidang pelayanan jasa ataupun pemberian jasa kepada konsumen. Misalnya bank, leasing, salon, biro perjalanan, biro konsultasi, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal. Nah, secara umum, badan usaha itu merupakan suatu kesatuan yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha dari sisi kepemilikan modal. Di Indonesia itu diketahui ada beberapa jenis. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang ketiga, badan usaha daerah atau BUMD. Dan yang terakhir ada badan usaha campuran. Nah, yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN, merupakan badan usaha yang seluruh maupun sebagian modalnya itu berasal dari anggaran khusus kekayaan negara yang diprioritaskan untuk kemakmuran rakyatnya dengan membuat suatu produk ataupun jasa dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Nah, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut merupakan kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa yang teman-teman dengar yaitu APBN yang dijadikan modal untuk mendanai perusahaan-perusahaan di dalamnya. Selain kekayaan negara, terdapat juga modal dari kapitalisasi cadangan dan sumber-sumber lainnya, serta setiap perubahannya baik penambahan maupun pengurangan ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, BUMN bertujuan untuk membantu membangun ekonomi nasional sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia yang memprioritaskan kebutuhan rakyat, perdamaian, dan kemampuan untuk bekerja di dalam suatu perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Nah, fungsi dari BUMN semuanya itu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini sesuai dengan tujuan berdirinya dari BUMN tersebut. Saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari berdirinya BUMN. Apa saja? Yang pertama, sebagai badan penyedia produk, baik itu barang maupun jasa untuk masyarakatnya. Yang kedua, berfungsi sebagai salah satu media bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai alat untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Yang keempat, BUMN berfungsi sebagai sumber pendapatan atau devisa suatu negara. BUMN pun bisa dijadikan sebagai pengembangan usaha kecil termasuk UKM serta koperasi. Nah, BUMN juga sebagai salah satu pendorong munculnya beberapa peluang usaha baru, dan ini ada hubungannya
dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Nah, pengelolaan sumber daya alam milik negara juga perlu diatur dengan benar. Maka, dengan adanya BUMN inilah bisa dijadikan suatu media pengatur yang tepat. Lalu, fungsi dari BUMN yaitu sebagai pelopor pembangunan dan dari beberapa macam sektor usaha yang sekiranya belum terjamah oleh sektor swasta. Lalu, ciri-ciri dari BUMN tersebut, yang pasti BUMN sumber pemasukannya adalah dari negara. Yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh. Yang ketiga, resiko ditanggung pemerintah. Yang keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan untuk publik. Lalu, kepemilikan saham bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, bentuk-bentuk BUMN tersebut dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada perusahaan jawatan atau perjan. Nah, perjan ini merupakan salah satu bentuk BUMN yang seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah dan besarnya modal sudah ditetapkan di APBN. Nah, perusahaan jawatan biasanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk kepentingan umum. Misalnya, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan rumah sakit tersebut, ataupun Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit tersebut merupakan salah satu perusahaan jawatan atau perjan. Yang kedua, ada perusahaan umum atau perum. Nah, perum ini merupakan salah satu bentuk BUMN yang seluruh kepemilikan modalnya dan seluruh kegiatan usahanya itu dikontrol oleh pemerintah. Nah, tujuan didirikannya perum ini untuk mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya perum yaitu ada Damri, ada Perumnas, ada Jamkrindo, Peruri, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada perusahaan perseroan atau persero. Nah, persero ini merupakan salah satu bentuk BUMN yang paling sedikit 51% dari modalnya itu dimiliki oleh pemerintah dan sisanya dimiliki oleh swasta. Persero ini didirikan dengan tujuan untuk mencari profit motif atau laba. Nah, contoh dari perusahaan persero yaitu ada PT Pos Indonesia, PT PLN, PT Waskita Karya, Angkasa Pura, PT KAI, PT Pelni, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini berdasarkan kepemilikan modal yang kedua adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan oleh sektor swasta dengan modal pribadi sepenuhnya. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah, baik secara individu maupun kerjasama dari beberapa orang. Nah, tujuan dari BUMS sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, hal ini sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang kedua, jadi BUMS itu dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri yang modalnya itu berasal dari pengusaha dalam negeri. Jadi badan usaha swasta asing yang modalnya dipunyai oleh pengusaha luar negeri dan perusahaan swasta campuran yang modal usahanya itu didapat dari kerjasama antar pengusaha dalam negeri dengan pengusaha yang ada di luar negeri. Lalu untuk fungsi BUMS sendiri, untuk rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya. BUMS sendiri merupakan dinamisator
dalam sebuah perekonomian masyarakat. Lalu BUMS mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik. Lalu ada peran dari BUMS. Yang pertama, untuk mitra dari BUMN. Yang kedua, untuk menambah produksi nasional. Yang ketiga, untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Yang keempat, untuk menambah kas negara dan pemacu pada pendapatan nasional. Yang kelima, untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Dan peranan BUMS yang terakhir, yang keenam, yaitu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan suatu pendapatan. Jadi, BUMS sendiri pun juga mempunyai bentuk-bentuk BUMS. Ada 4. Yang pertama, perusahaan perorangan, ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, dan ada perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya, Badan Usaha Daerah atau BUMD. Nah, Badan Usaha Milik Daerah ini merupakan perusahaan yang didirikan dan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Secara garis besar, fungsi dan tujuan dari BUMD sama halnya dengan BUMN, tetapi skalanya hanya terbatas pada daerah tersebut. Lalu selanjutnya, ciri-ciri dari BUMD adalah yang pertama adalah pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dan pemodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang keempat, didirikan peraturan daerah atau perda. Yang kelima, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan dari DPRD. Lalu ciri BUMD yang keenam, masa jabatan direksi selama 4 tahun. Yang ketujuh, bertujuan memupuk pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Lalu BUMD ini merupakan pemerintah daerah yang mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh BUMD tersebut. Nah, contoh dari BUMD yaitu ada PDAM, ada PD Pasar Jaya, ada Transjakarta, MRT Jakarta, ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD seperti Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, dan lain-lain. Nah, yang terakhir di sini adalah Badan Usaha Campuran atau BUMC. Nah, BUMC ini merupakan bisnis yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah dan sektor swasta bersama-sama. Modal berasal dari pemerintah dan sektor swasta dengan persentase tertentu. Untuk bisnis yang vital, modal berasal dari pemerintah itu lebih besar 50% daripada sektor swasta yang 49%. Adapun tujuan dari adanya jenis badan usaha ini yaitu untuk memaksimalkan suatu kegiatan usaha yang dijalankan antara kedua belah pihak, sehingga laba dapat diraih dengan seluas-luasnya atau sebesar-besarnya. Nah, kelebihan dari BUMC atau Badan Usaha Campuran ini, yang pertama, BUMC ini dijalankan oleh dua pihak yang memiliki peran yang sangat penting, yaitu swasta dan pemerintah. Maka dari itu, target usaha ataupun laba yang akan diraih pun juga akan semakin besar. Yang kedua, dapat meningkatkan investor yang ingin bergabung dengan jenis badan usaha ini. Yang ketiga, memudahkan proses kegiatan marketing guna mencapai target yang telah ditentukan. Yang keempat, masalah yang terjadi di dalam suatu perusahaan dapat segera terselesaikan dengan mudah karena adanya dua peran yang aktif, baik swasta maupun pemerintah, yang ikut memberikan solusi dan lain sebagainya. Yang kelima, biasanya modal akan diperoleh dengan cara yang mudah. Yang keenam,
Pihak yang terlibat dalam jenis badan usaha ini itu mendapatkan perlindungan serta jaminan hukum. Nah, ada juga kekurangan dari BUMC. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dapat menumbuhkan suatu kerentanan terhadap perselisihan. Yang kedua, adanya pembagian modal secara rata dapat membuat perusahaan itu mengalami proses balik modal menjadi lambat. Nah, biasanya jenis badan usaha yang baru saja dibentuk ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh BEP atau balik modal. Nah, adanya dua aktor yang sama-sama memiliki peran yang besar dapat membentuk dominasi terhadap usaha yang dijalankan. Selain itu, dalam jenis badan usaha ini pun juga akan terjadi kemungkinan seperti kecurangan dan lain-lain. Nah, contoh dari BUMC yaitu Bank Sentral Asia, atau teman-teman bisa biasa dengar BCA ya. Lalu ada BNI, ada PT Telekomunikasi Indonesia, ada Garuda Indonesia Airways, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan tanggung jawab anggotanya. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Jadi badan perusahaan perseorangan, suatu perusahaan yang didirikan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan oleh satu orang. Biasanya perusahaan yang didirikan oleh perseorangan memiliki sistem administrasi yang sangat sederhana. Walaupun demikian, bukan berarti cakupan usahanya itu kecil. Nah, badan usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kelemahan, diantaranya modal relatif lebih besar, pembagian keuntungan didasarkan perbandingan modal yang disetor, dan lain-lain. Yang kedua ada perseroan terbatas atau PT. Landasan hukum perseroan terbatas atau PT sebagai badan usaha yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas ini merupakan badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yang modalnya itu diperoleh dari hasil penjualan saham. Lalu ada perusahaan perseroan. Selanjutnya perusahaan perseroan atau perusahaan perseroan terbuka. Maksudnya di sini adalah perusahaan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya itu memenuhi kriteria tertentu, dan perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nah, biasanya perseroan ini didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang sudah dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah perusahaan umum atau Perum. Nah, Perum ini merupakan badan usaha pemerintah yang tujuannya itu melayani kepentingan umum di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi, sekaligus untuk memupuk keuntungan. Nah, usaha ini dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan berdasarkan atas prinsip manajemen perusahaan yang baik, serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Yang terakhir ada BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang didirikan oleh negara dengan tujuan melayani kebutuhan atau kepentingan dari masyarakat. Dengan kata lain, BUMN adalah semua badan usaha dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, di mana modal seluruhnya atau sebagian itu dimiliki oleh negara. Untuk pengaturan badan usaha model ini dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara. Selanjutnya, yang keempat, berdasarkan sumber daya yang digunakan ada 2, badan usaha padat modal dan badan usaha padat karya. Mata pencaharian setiap individu dalam memenuhi kegiatan ekonomi itu berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Di Indonesia pun sebagai negara berkembang, mata pencaharian yang paling dominan adalah di bidang pertanian. Namun, di era industri ini juga berdampak pada bergesernya mata pencaharian penduduk di Indonesia.
Nah, salah satunya adalah bekerja di bidang perindustrian. Oleh karena jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, maka kebutuhan pun juga semakin bertambah dan dikembangkanlah industri padat modal sebagai wadah yang memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Jadi, industri padat modal merupakan satu dari jenis industri berdasarkan daya tampung tenaga kerja. Industri padat modal adalah jenis industri yang penggunaan modalnya itu lebih besar jika dibandingkan dengan daya tampung bagi tenaga kerja. Modal yang dimaksud di sini adalah dapat berupa money maupun mesin. Meski demikian, bukan berarti industri padat modal itu tidak menggunakan tenaga kerja manusia. Tenaga kerja pun juga diperlukan dalam proses produksi di industri padat modal, terutama bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan mesin-mesin produksi. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitasnya itu menggunakan mesin-mesin produksi. Kebutuhan modal pada industri padat modal tidak hanya terintegrasi pada kegiatan operasionalnya aja, melainkan juga pada kegiatan pembangunannya. Ciri dari industri padat modal diantaranya yang pertama, adanya kebutuhan modal yang besar. Hal ini tidak berlaku bagi perusahaan dalam industri padat modal yang didukung oleh perputaran kas besar dari bidang lain yang sudah lebih dulu berjalan. Nah, perusahaan yang demikian tidak akan terpengaruh dengan adanya gejolak modal awal yang besar tersebut. Yang kedua, hasil investasi itu terpengaruh pola dan struktur biaya modal. Ketika awal masa penanaman modal akan diperlukan modal yang besar dan kinerja perusahaan pun akan menurun bahkan sampai negatif. Tapi ketika dengan adanya modal tersebut dilakukan pengembangan usaha serta pemasaran, maka arus kas akan menjadi positif dan dihasilkanlah laba bagi perusahaan. Yang ketiga, adanya kekhawatiran modal investor itu tidak kembali. Untuk itu modal yang diperlukan pun semakin besar ya. Kekhawatiran modal tidak kembali pun semakin besar. Hal ini dapat terjadi jika hasil operasional itu mengalami kegagalan dan tidak dihasilkan nilai ekonomi yang memadai untuk pengembalian modal. Yang keempat, adanya halangan bagi pelaku usaha. Nah, tidak semua pelaku usaha itu dapat dengan mudahnya memasuki industri padat modal. Hal ini dikarenakan industri padat modal memerlukan modal yang besar dan keahlian pengembangan yang lebih kompleks sehingga terdapat halangan bagi pelaku usaha yang berminat bergabung dengan industri padat modal. Contohnya di sini yaitu ada yang di sektor usaha pertambangan itu ada PT Freeport. Yang kedua adalah sektor transportasi. Nah, sektor transportasi merupakan kategori perusahaan dalam industri padat modal. Contohnya ada PT KAI, PT BIJB, dan perusahaan transportasi lainnya. Yang ketiga, industri alat elektronik, yaitu ada Samsung, Panasonic, LG, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Badan Usaha Padat Karya. Industri padat karya merupakan industri yang memiliki jumlah tenaga kerja manusia itu lebih banyak daripada tenaga mesin. Pada umumnya, jenis industri padat karya itu terjadi di negara-negara berkembang seperti di negara Indonesia. Tujuan dari pemerintah dalam membuka industri padat karya adalah untuk memberikan kesempatan atau lapangan kerja bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pekerjaan. Tentunya, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan supaya masyarakatnya itu mampu hidup lebih sejahtera. Nah, contoh dari industri padat karya yang ada di Indonesia itu ada industri tahu, industri tempe, industri tas, industri minuman, industri topi, industri tikar, industri anyaman, dan lain-lain. Nah, untuk menentukan bentuk badan usaha itu ada beberapa. Yang pertama di sini ada jenis usaha yang akan dilaksanakan. Yang kedua, luas operasi atau volume usaha dan luas pasar yang dilayani. Yang ketiga, rencana pembagian keuntungan. Lalu ada keterlibatan juga para pemilik dalam manajemen dan pengendalian perusahaan.
adanya penentuan tanggung jawab usaha, serta adanya penentuan resiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, pertimbangan bentuk badan usaha, yaitu ada prinsip-prinsip pengawasan manajemen yang akan digunakan, rencana luas organisasi intern, lalu ada faktor stabilitas, kesinambungan, dan pengalihan kepemilikan, harus adanya kewajiban dan hak dalam perpajakan, dan lain-lain. Baik, di sini ada bentuk-bentuk badan usaha, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, perusahaan firma atau persekutuan dan CV, ada perusahaan perseroan terbatas atau PT, ada perusahaan negara atau BUMN, ada perusahaan daerah, dan ada koperasi. Baik, saya akan membahas yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, modal perusahaan itu berasal dari seseorang yang sekaligus pengelola, pengusaha, dan pemimpin perusahaan tersebut. Dan perusahaan perseorangan ini tidak memerlukan anggaran dasar. Modalnya itu modal sendiri ataupun pinjaman. Tidak ada pemisahan harta pribadi dan perusahaan, serta umumnya merupakan suatu perusahaan yang kecil. Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih mudah didirikan dan lebih mudah juga dibubarkan. Pemilik memiliki kendali penuh serta mempunyai manajemen yang fleksibel. Kelemahannya yaitu jumlah modal usaha terbatas. Seluruh resiko perusahaan itu menjadi tanggung jawab pemilik sampai harta pribadi. Jika keuntungannya tinggi, maka dapat terkena pajak yang lebih tinggi daripada bentuk perseroan. Yang kedua ada persekutuan atau firma dan CV, merupakan perhimpunan dua orang atau lebih sebagai pemilik bisnis. Nah, ikatan kerjasama ini juga bisa berupa tertulis ataupun lisan. Di sini ada dua ya, firma dan komanditer atau CV. Baik, yang pertama persekutuan firma, jadi pendiri itu menyerahkan sebagian ataupun seluruh hartanya sebagai harta perusahaan yang dituangkan dalam akta di pendirian firma. Anggota pendiri mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua perjanjian yang dilakukan oleh firma. Pendiri memiliki kuasa penuh untuk bertindak atas nama firma. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV ini merupakan usaha bersama, namun ada yang hanya pada modal komanditer dan ada juga yang menjalankan usaha atau komplementer. Sekutu komplementer bertanggung jawab pada hutang-hutang perusahaan, sedangkan sekutu komanditer bertanggung jawab sebesar modal yang dipercayakan kepada komplementer. Nah, kelebihan CV itu pendiriannya relatif mudah ya. Modal yang dikumpulkan itu juga relatif banyak. Kemampuan untuk mendapatkan kredit pun juga lebih mudah, lalu kesempatan mengembangkan usaha lebih luas, serta lebih leluasa lagi dalam bertindak sesuai kehendak pemilik. Tetapi selain CV itu mempunyai kelebihan, ternyata CV juga mempunyai kelemahan. Di antaranya, masa hidup suatu perusahaan itu tidak menentu. Kekuasaan dan pengawasannya itu lebih kompleks, serta kesulitan untuk menarik kembali investasinya. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT, suatu perkumpulan dari orang-orang yang diberikan hak dan diakui secara hukum untuk berusaha dan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Modal terdiri atas saham-saham. Pendirian berdasarkan akte notaris serta disahkan Menteri Kehakiman yang didaftarkan ke pengadilan negeri serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Jenis-jenis modal dalam PT atau perseroan terbatas yaitu modal dasar, modal yang disebut dalam akta pendirian. Lalu ada modal yang ditempatkan, modal yang sanggup disertakan, serta ada modal yang disetor, yaitu modal yang benar-benar telah diserahkan. Jenis saham dalam PT saham biasa, saham prioritas atau preference, saham bonus itu ada dua, saham pendiri dan saham kosong. Nah, PT juga mempunyai kelebihan. Yang pertama, saham mudah diperjualbelikan, mudah menarik modalnya kembali, pemilik dapat mengalihkan modal atau mewariskan, dan lain-lain. Serta PT itu mempunyai kelemahan seperti beberapa pajak yang dikenakan, kerahasiaan kurang terjamin, lalu harus ada izin khusus untuk usaha tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada perusahaan BUMN.
Seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara dan bentuknya yaitu ada Perjan, perusahaan jawatan, merupakan bagian dari departemen, ada Perum, perusahaan umum yaitu melayani kepentingan umum, dan ada juga Persero, perseroan terbatas berbentuk PT. Yang kelima adalah perusahaan daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Dan kewenangan pemerintah daerah membentuk serta mengelola BUMD itu sudah ditegaskan di dalam PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Modal sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah serta pengesahan perusahaan daerah ini tingkat kabupaten oleh gubernur dan menteri dalam negeri untuk tingkat provinsi. Ciri dari BUMD didasarkan peraturan daerah atau Perda, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan dari DPRD. Nah, contoh dari BPND adalah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Bus Kota, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan atau PDRPH. Selanjutnya yang terakhir ada koperasi, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya itu berasaskan kekeluargaan yayasan. Perkumpulan atau organisasi yang bertujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan di koperasi itu tidak mencari laba atau laba. Prinsip koperasi keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka, serta pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian dari sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA chat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.